gini, banyak teman-teman Advent saya itu ngomong kalau misalnya, Oh, Advent memang agak eee, lain. gitu ya. Mereka bukan Kristen seperti Kristen pada umumnya. Mereka agak lain. Jadi jangan ikuti Advent. Mmm, Kalau ada yang bertanya kepada kita orang Kristen mengenai Tritunggal, apa yang bisa kita beri jawab mengenai Tritunggal? Kita harus menegaskan kepada mereka bahwa begini, bahwa Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah yang esa bersama firman-Nya dan juga roh-Nya. Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan rohnya Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Ya. Allah Sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu oleh firman-Nya yang hidup. Yohanes 1 ayat 3. Ya, makanya di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Lalu di sisi lain dikatakan bahwa dia juga menghidupi segala sesuatu oleh rohnya. Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya, itulah Tritunggal. Dan firman itulah yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Begitu. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang bagaimana, tidak berbicara tentang jumlah Allah sebagaimana yang disalahpahami oleh umat abad ke-7 dari Arab sana, kadrun-kadrun yang mengatakan bahwa kita menyembah 3 dari 3 dan lain sebagainya. Tidak. Kita menyembah satu Allah karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama-sama sepakat bahwa Allah itu esa. Tapi mengenai bagaimana keesaan Allah itu dijelaskan melalui ketritunggalan. Allah yang esa itu seperti apa? Ternyata Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Nah, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh ini disebut Trinitas. Begitu. Paham? Itu ya Pak ya. Ya, Jadi ya. simpel mengajarkannya. Oke. Boleh saya tanya satu lagi. Ini pergumulan pribadi loh. Oh ya, silakan. Pergumulan pribadi. Jadi dalam perjalanan hidup saya ya banyak hal yang mujizat yang Tuhan Yesus sudah buat dalam kehidupan saya ya. Tetapi penggoda pencobaan juga, waduh, lumayan banget. Artinya ketika kita berseru tentang minta pertolongan Tuhan Yesus dengan air mata, Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tetapi sebagai manusia, karena jatuh dan jatuh, padahal akal budi pikiran dalam kendali kuasa Tuhan. Kita berpikir bahwa bagaimana supaya kita jangan jatuh dalam dosa lagi. Begitu, kira-kira. Ya, Bagaimana cara kamu tidak jatuh di dalam dosa lagi ya dengan tidak mau berdosa, oh, ya. menghindari dosa. Menghindari dosa. Tapi manusia kita lemah kan, daging kita lemah. Ya, Ya, bentar ya, makanya kita diskusi. harus berdoa kepada Tuhan untuk Ya, meminta kekuatan. ya, Dalam ya, 1 ya. Korintus 10 ayat 13 dikatakan, Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak ya. melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu Amin, kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. amin. Gitu. Luar biasa, amin. Dan itu, tapi yang saya rasakan ya dalam pergumulan hidup saya, lain-lain saya tidak tahu ya. Ya, tapi ketika jatuh dan jatuh lagi, cinta kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Iya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, Jadi kita harus mengaku dosa kepada dia setiap ya. hari. Agar Kita laporkan. ya, Mungkin itu dengan ya Pak ya, kita lanjut ya. ya. Ya, saya mau tanya, kalau misalnya untuk, makanan-makanan haram, itu bagaimana ya untuk Nggak ada ininya? makanan haram di kekristenan. Kalau misalnya untuk, di imamat itu kan, ada ininya ya, Kak, ya, Itu maksudnya dalam perjanjian arti lama, itu tidak berlaku lagi karena itu hukum detail dan seremonial orang Yahudi. karena gini, banyak teman-teman Advent saya itu ngomong kalau misalnya, Oh, Advent memang agak eee lain, agak lain. oh, gitu ya. Mereka bukan Kristen seperti Kristen pada umumnya. Mereka agak lain. Jadi jangan ikuti Advent. Mmm, oh gitu. Habis itu saya mau tanya untuk, mmm, bagaimana menanggapi mengenai, ketritunggalan Allah itu, Kak, seperti itu. Soalnya saya kan baru, masuk Kristen, jadi ya saya Oh ya, mau lebih dalam mengenal Tuhan sih. Terima kasih, Kak. ketritunggalan Allah. Cara menjawab ketritunggalan Allah. Ketritunggalan Allah itu adalah terminologi untuk menjelaskan kepada kita tentang seperti apa Allah kita yang satu itu. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berbicara tentang berapa, tapi tentang bagaimana. Pulpen ini satu, tapi bagaimana pulpen ini? Ya Allah itu pun satu, tapi bagaimana
kesatuan dari Allah itu. Maka dijelaskan dengan Tritunggal. Allah yang satu, 1 Korintus 8 ayat 6. Allah yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Ada 3 pribadi di dalam satu hakikatnya yang esa. 3 hypostasis dalam satu hakikatnya yang esa. Ya. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Tuhan. Dia berbicara tentang bagaimanakah Allah kita yang satu itu. Seperti apakah Allah kita yang esa. Karena baik di perjanjian lama, kitab para nabi, dan juga di perjanjian baru, tulisan para rasulnya Kristus, itu konsisten mengatakan Allah itu satu. Bahkan dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman Nikea Konstantinopel tahun 325, itu mengatakan, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Ya, ini kita baca ya pengakuan iman Nikea ya. Dikatakan begini, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan bukan diciptakan. Satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Melalui Yesuslah Sang Bapa ini menjadikan segala sesuatu. Ya, yang untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dari Sang Perawan Maria menjadi manusia. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Ya, jadi kita percaya kepada Allah yang satu. 1 Korintus 8:6, Allah yang esa adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa, yang memiliki firman. Firman itulah Yesus Kristus. Oleh firman dijadikan segala sesuatu. Dan yang memiliki roh. Oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Jadi Sang Bapa bersama firmannya dan bersama rohnya, itulah Tritunggal. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada satu Allah. Sama seperti saya. Kalau tubuh saya manusia, firman atau pikiran saya manusia, roh saya adalah manusia, apakah ada 3 manusia? Hanya ada 1 manusia, Elia. Tidak ada 3. Gitu. Jadi 3 realita. Tubuh ini realita, firman realita, roh juga realita. Ada 3 realita, tetapi hanya ada satu hakikat kemanusiaan saya. Jadi Allah itu pun memiliki 3 realita konkret. Sang Bapa, firmannya Bapa, rohnya Bapa. 3 realita konkret di dalam satu hakikatnya sebagai Allah. Jadi iman kita itu bukan seperti iman umat abad ke-7 yang mengatakan Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Karena mereka nggak ngerti arti Allah itu apa, arti Tuhan itu apa. Bagi kita orang Kristen, Allah itu merujuk kepada hakikat sebagai sesembahan. Sedangkan Tuhan adalah gelar, dalam bahasa Yunani disebut kurios. Gitu. Namanya adalah Yesus, hakikatnya adalah Allah, gelarnya adalah Tuhan. Nama saya Elia, gelar saya apologet, hakikat saya manusia. Namanya dia Yesus Kristus, hakikatnya adalah Allah, dan gelarnya adalah Tuhan. Begitu. Ya. Terima kasih Kak, sudah paham. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sudah itu aja Kak. Tuhan berkati.